Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar matematika ya. Buka buku paket matematikanya di halaman 8. Matematika hari ini belajar tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu artinya kita mencari dan menentukan pecahan yang bernilai sama dengan yang mau kita cari pecahannya. Pecahan senilai bisa dicari atau ditentukan dengan metode perkalian dan metode pembagian. Anak-anak, pecahan itu apa sih nih? Pecahan itu seperti ini ya, yang ada pernya. Yang di atasnya itu disebut pembilang dan penyebutnya disebut yang di bawahnya disebut penyebut. Jadi ini kalau dibaca pecahannya 3/6. Pembilangnya 3, penyebutnya 6. Kita bahas dulu cara yang pertama menentukan pecahan senilai dengan mengalikan dengan bilangan yang sama. Ingat ya, bilangan yang sama berarti pembilang dan penyebutnya dikali dengan angka yang sama. Angka yang bilangan yang sama ini mulai dari yang terkecil yaitu angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Contohnya seperti ini, kita mencari pecahan senilai dari 3/6 dengan cara perkalian, berarti 3-nya dikali bilangan yang terkecil itu 2, berarti 3 dikali 2, 6 dikali 2. Pembilang dikali angka yang sama, penyebut dikali dengan angka yang sama seperti ini. Hasilnya adalah 3 kali 2, 6. 6 dikali 2, 12. Jadi 3/6 senilai dengan 6/12. Begitu. Kemudian ada lagi enggak pecahan senilai selain dari 3/6 selain 6/12? Ada ya. Bisa kita kalikan pembilang dikali 3, 3 dikali 3, 6 dikali 3, yaitu hasilnya 9/18. Ingat anak-anak, yang namanya pecahan senilai itu berarti dikalikan dengan bilangan yang sama. Ya, seperti ini contohnya. Pembilang, misalnya kita mau mengalikan 3 di angka 3, berarti 3-nya dikali 3, 6 dikali 3. Tidak boleh misalnya 3 dikali 3, 6 dikali 2, tidak boleh. Itu namanya tidak senilai. Yang namanya senilai itu berarti dikali dengan angka yang sama. Intinya seperti itu. Terus misalnya lagi 3/6, kita cari lagi pecahan senilainya. Dikali berapa? Misalnya mau dikali 4 Bu, berarti pembilangnya dikali 4, penyebutnya pun dikali 4 anak-anak gitu. Baru deh dikali 3 kali 4, 12, 6 kali 4, 24, begitu ya. Tidak boleh misalnya di sini, Bu boleh nggak pembilangnya dikali 4, penyebutnya dikali 3, jadi 3 kali 4, 6 kali 3, tidak boleh, itu tidak senilai namanya. Pokoknya harus senilai. Kalau senilai itu berarti pembilangnya dikali dengan angka yang sama, penyebutnya dikali dengan angka yang sama juga. Contoh lagi ya, seperti ini. Kita cari pecahan senilai dari 1/4. Dikalikan dulu dengan angka yang paling kecil yaitu angka 2. Berarti pembilangnya dikali angka 2, penyebutnya dikali angka 2. 1 dikali 2, 2. 4 dikali 2, 8. Jadi 1/4 senilai dengan 2/8. Contoh lagi, Bu boleh enggak dikali 3? Boleh. Berarti pembilangnya 1 ini dikali 3, penyebutnya 4 dikali 3 juga. Gitu. Nah, ini yang disebut senilai ya, karena sama kan angkanya yang dikalinya. Udah tinggal dikali aja. 1 kali 3, 3, 4 kali 3, 12. Jadi 1/4 senilai dengan 2/8 dan 3/12. Itulah yang disebut pecahan senilai dengan cara perkalian. Yang kedua, pecahan senilai dengan membagi dengan bilangan yang sama. Biasanya untuk menentukan pecahan senilai ini angkanya memang besar ya. Angkanya besar seperti ini, 24/30. Sebenarnya 24/30 ini bisa dibagi dengan angka yang terkecil dulu ya. Sebelum dengan angka 6, kita bisa bagi dengan angka yang terkecil kan 2. Berarti 24/30 dibagi 2/2. Bisa ya anak-anak. 24 dibagi 2 berapa?
Boleh ya pakai pagar berapa? Hasilnya kan 12 per 30. 30 dibagi 2 hasilnya berapa? 15 begini gitu. Jadi 24 per 30 senilai dengan 12 per 15. Nah, ingat untuk cara pembagian ini yang dibagi juga harus angka yang sama. Kalau kita mau baginya 2, berarti pembilangnya harus dibagi 2, penyebutnya harus dibagi 2. Tidak boleh pembilangnya dibagi 2, penyebutnya dibagi 3 gitu. Penyebutnya 3 gitu. Nggak boleh ya. Pokoknya kalau misalnya di sini di atasnya 2, di bawahnya juga harus 2. Sama seperti ini, 24 per 30. Kita cari pecahan senilainya dengan cara membagi bilangan yang sama, berarti boleh 24 dibagi 6. Kalau ini paling kecil, nanti hasilnya kecil. Kalau ini kan lebih besar ya hasilnya. 24 dibagi 6 per 30 dibagi 6. Ini kan ya pembilangnya dibagi 6, penyebutnya dibagi 6. Udah tinggal dibagi aja, 24 dibagi 6 hasilnya 4, 30 dibagi 6 hasilnya 5. Jadi pecahan 24 per 30 itu senilai dengan 4 per 5. Begitu. Sama juga yang ini juga 12 per 18. Kita cari pecahan senilainya dengan cara dibagi. Berarti dibagi yang terkecil dulu angkanya, itu angka 2. Berarti pembilangnya dibagi 2, 12 dibagi 2, penyebutnya dibagi 2, 18 dibagi 2. Tinggal dibagi aja, 12 bagi 2 6, 18 dibagi 2 9. Bisa nggak dibagi angka yang lain? Bisa ya. 12 misalnya kita mau bagi 3, berarti 12 per 18 itu dibagi 3 per 3 gitu kan. Ingat ya, yang namanya pecahan senilai ini berarti pembagiannya harus angka yang sama. Kalau mau dibagi 3, atas 3, bawah 3. Kalau mau bagi 2, berarti di atasnya 2, di bawahnya juga 2. Tidak boleh di atasnya 2, di bawahnya 3. Itu tidak senilai namanya. Nah, ini udah senilai nih, udah dibagi senilai karena udah dibagi 3 per 3. Ya udah tinggal dibagi, 12 bagi 3 berapa? 4 kan? 4 hasilnya. Kemudian per 18 bagi 3 6. Gitu. Jadi 12 per 8 senilai dengan 6 per 9 dan juga senilai dengan 4 per 6. Ini kalau dibagi. Selanjutnya ini untuk tugas ya. Ada di halaman 11. Tugasnya nomor 3, carilah pecahan-pecahan lainnya yang senilai dengan pecahan berikut ini. Ibu contohin ya. Yang A, ini caranya dengan dikali karena dia angkanya kecil, tidak bisa dibagi, jadi kita kalikan saja. Dengan cara mencari pecahan senilainya dengan dikali. Berarti dikali, bolehlah dikali misalnya yang paling kecil 2, berarti 2 per 5 sama dengan 2 per 5 dikali 2 per 2 gitu. Tinggal dikali aja, 2 kali 2 kan 4 per 5 kali 2 berapa anak-anak? 10. Udah gitu. Jadi 2 per 5 ini senilai dengan 4 per 10 pecahannya ya gitu. Nanti yang anak-anak kerjakan itu yang bagian B, terus E ya. Terus kalau ini yang bagian F, ini kan angkanya besar-besar anak-anak ya. 6 per 14 ini nanti cara mencari pecahan senilainya jangan dikali karena nanti terlalu besar, jadi dibagi aja dengan angka yang sama. Yang paling kecil itu angka berapa gitu ya. Pokoknya 6 bisa dibagi berapa, 14 bisa dibagi berapa. Sama ini ya. Nanti soalnya ada 4 yang anak-anak kerjakan, yang B, bagian E, bagian F sama G gitu. Kalau B sama E itu dikali pecahan senilainya, kalau F sama G itu dibagi ya dengan angka yang sama seperti yang tadi sudah Ibu contohkan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada yang bingung silakan bertanya ke WA Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.